Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, Shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Bapak Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Misyanik Indonesia Jakarta. Tekiyah juga adalah cara peniupan syofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiyah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Shalom Pak Ben. Shalom Wira, shalom sahabat RPK dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Yom Kippur, artinya hari pendamaian. Dalam bahasa Ibrani dieja Yud Vav Mem, dibaca Yom. Hav Peh Res, dibaca Kippur, lengkapnya Yom Kippur. Yom Kippur, hari raya pendamaian. Dalam Imamat pasal 23, Tuhan memerintahkan umatnya untuk berhenti bekerja pada hari raya pendamaian. Tuhan berfirman kepada Moshe, "Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian, Yom Hapikurim. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus, Mikra Kodes, dan harus menindas jiwa kalian, Ve'initem, to afflict your soul, dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan." Imamat pasal 23 ayat 26-28, terjemahan literal Ibrani. Apa artinya menindas jiwamu di Yom Kippur? Ungkapan Ibrani ini dimaksudkan sebagai kamu harus merendahkan jiwamu. Umat Israel memahami ungkapan Alkitabiah ini sebagai berpuasa, menahan diri dari makanan dan minuman, serta kemewahan dan kesenangan lainnya. Pada zaman Alkitab, orang-orang menindas diri mereka sendiri dengan berpuasa, mengenakan pakaian kain kabung kasar, bertelanjang kaki, meletakkan abu di kepala, meratap dan menangis, dan berpantang dari segala kesenangan dan pemanjaan diri. Puasa dimulai sebelum matahari terbenam dan berakhir 25 jam kemudian setelah matahari terbenam. Ini puasa total, tidak makan dan minum. Perjanjian baru menyebut Yom Kippur sebagai puasa, Kisah Rasul 27 ayat 9. Inilah satu-satunya puasa yang disebut tanggalnya dalam Torah. Dengan ungkapan ini, orang Yahudi paham bahwa Rasul Rabi Shaul Paulus pun menjalankan puasa Yom Kippur. Dalam puasa Yom Kippur yang berlaku nasional, umat Israel disarankan tidak mandi, mencuci, merawat, atau mengurapi diri dengan wewangian. Setiap hal yang memanjakan diri dihindari. Tetapi bukankah Yesua justru menganjurkan agar orang yang berpuasa juga membasuh wajahnya agar tidak kelihatan? Benar, Yesua mengatakan, ketika kamu berpuasa, urapilah kepalamu dan basuhlah wajahmu agar puasamu tidak dilihat oleh orang lain, melainkan hanya oleh Bapamu di tempat yang tersembunyi. Matius 6 ayat 17. Tetapi harus diketahui, pada ayat ini Yesua merujuk pada puasa pribadi yang dilakukan oleh setiap individu atau oleh individu yang ingin melakukannya, bukan puasa publik seperti Yom Kippur. Kritiknya ditujukan kepada kemunafikan agama dari mereka yang melakukan puasa pribadi dan memamerkannya. Sebaliknya, berperilaku seakan-akan tidak berpartisipasi dalam puasa nasional pada Yom Kippur akan menjadi kontraproduktif dan membawa kesan dosa.
Apa arti hari pendamaian Yom Kippur bagi kita? Hari pendamaian adalah hari untuk merendahkan jiwa seseorang. Ini adalah hari untuk pengakuan, permohonan, puasa, dan meratap. Yom Kippur adalah tentang mendekati Tuhan. Pemahaman Yahudi merujuk hari pendamaian sebagai hari penghakiman, karena secara Alkitabiah terkait dengan dosa, penebusan, dan pengampunan. Ibadah hari pendamaian di sinagoga tradisional berlangsung sepanjang hari. Karena ini adalah hari puasa, ibadah sepanjang hari dihabiskan dalam doa, pengakuan dosa, pendalaman kitab suci, dan refleksi. Murid-murid Yeshua menerapkan karya penebusan Mesias di Yom Kippur. Pada hari yang paling suci di dalam setahun ini, umat Tuhan memperhatikan pendamaian, penderitaan, dan kematian orang kudus Yeshua untuk memperoleh pengampunan, pendamaian, dan kekudusan yang benar di hadapan Elohim. Doa pengakuan adalah komponen utama dalam hari puasa. Injil dan surat-surat rasuli menganjurkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita. Yom Kippur memberi kesempatan untuk pengakuan dosa secara cermat, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dalam periode introspeksi dan perenungan selama 25 jam, kita meneliti perilaku kita, mengakui kekurangan kita, dan menyerahkan diri kita pada belas kasihan dan perkenan Raja yang kita agungkan. Penulis kitab Ibrani menjelaskan bagaimana ritual imam besar pada Yom Kippur menggambarkan pekerjaan Mesias. Yesua menjadi imam besar bukan di bait suci di bumi, tetapi bait suci di surga. Ia membawa jasa darahnya sendiri ke tempat maha suci di bait suci surgawi. Upacara imamat Yom Kippur menandakan karya penebusan Mesias. Ini juga berbicara tentang kedatangan yang kedua. Kedatangan Mesias sudah dekat. Saat datang, ia akan membersihkan bumi. Sama seperti imam besar membersihkan bait suci, demikian juga Mesias akan membersihkan bumi, Yerusalem, dan umatnya melalui tindakan pembebasan yang dahsyat. Pada hari itu, ia akan datang dalam penghakiman atas seluruh bumi dan akan duduk di tahta penghakiman pada hari penghakiman terakhir. Pada hari itu orang mati, baik yang besar maupun yang kecil, akan berdiri di hadapan tahta. Kitab-kitab penghakiman akan dibukakan, dan orang-orang mati akan dihakimi dari apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu menurut perbuatan mereka. Orang jahat akan tertulis dalam kitab kematian, orang benar akan tertulis dalam kitab kehidupan. Jika seseorang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 15. Dalam kalender Ibrani, Yom Kippur atau Hari Pendamaian jatuh pada tanggal 10 Tisri Ibrani yang biasanya jatuh dalam bulan September atau Oktober. Mengapa disebut pendamaian atau atonement? Masalahnya mulai dari pelanggaran akan perintah Tuhan yang disebut dosa. Dosa memisahkan Tuhan yang kudus dari umat yang berdosa. Bagaimana mempersatukan atau mendamaikan mereka kembali? Manusia perlu kembali kepada Tuhan dengan tindakan tobat, agar Tuhan akan mengampuninya. Hal ini bukan didasarkan pada suatu pemikiran teoritis, tetapi pada pengalaman nyata umat Israel ketika mereka berada di Sinai, sesudah mereka keluar dari Mesir. Menurut perhitungan para rabi, Mose menghadap hadirat Tuhan selama 40 hari di puncak Sinai sebanyak 3 kali. Ketika Mose naik ke puncak Sinai pada tanggal 1 Elul untuk periode 40 hari yang ketiga, umat Israel masih ada dalam keadaan yang belum berdamai dengan Elohim karena dosa penyembahan anak lembu emas. Mose perlu waktu 40 hari dalam keadaan berpuasa di hadapan Tuhan sampai Tuhan menuliskan kembali 10 firman Tuhan, Asara Hadevarot, di atas 2 loh batu yang baru. Ini tanda bahwa Tuhan sudah mengampuni bangsa Israel dan mereka tetap dipertahankan sebagai umat perjanjian. Momen ini diperingati tiap tahun dengan memeriksa diri, introspeksi,
dalam suasana pertobatan selama 40 hari dari tanggal 1 Elul sampai dengan Yom Kippur pada tanggal 10 Tisri. Dan khususnya pada tanggal 10 Tisri, ketika Mose turun membawa 2 loh batu yang baru dengan 10 firman, seluruh Israel mengetahui bahwa dosa mereka sudah diampuni dan mereka sudah diperdamaikan kembali dengan Tuhan. Hari ini disebut Yom Kippur. Selanjutnya, sesudah kemah suci didirikan, Adonai memerintahkan imam besar memasuki ruang Maha Kudus untuk melakukan pendamaian bagi seluruh bangsa setiap tahun. Dosa umat yang sebelumnya menjadi jurang pemisah dihapuskan, sehingga antara Tuhan dan umatnya terjadi kembali persekutuan yang indah. Dan ini dilakukan setiap tahun. Namun pendamaian itu memerlukan proses. Pada ayat yang kita baca tadi, umat Tuhan diperintahkan untuk menindas atau menekan jiwa mereka yang diwujudkan dengan cara merendahkan diri dengan cara berpuasa di hadapan Tuhan dalam pertemuan kudus. Ini merupakan hari yang paling suci dalam penanggalan Israel sejak zaman Alkitabiah sampai sekarang. Di lingkungan Israel sampai pada periode Bait Suci kedua, Hari Raya Yom Kippur melibatkan persembahan korban 2 ekor kambing jantan, seperti yang tertulis dalam Imamat 16. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Adonai, di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu. Sebuah undi bagi Adonai dan sebuah bagi Asasel. Imamat 16 ayat 7-10. Pada hari Yom Kippur, ada 2 ekor kambing dihadapkan kepada imam besar. Untuk menentukan statusnya, dibuanglah undi atas mereka. Kambing yang kena undi bertuliskan bagi Adonai dicatat sebagai hatat, artinya dosa, tidak mengena sasaran. Kambing ini disembelih dan darahnya menjadi lambang penutup dosa Israel. Kambing jantan yang lainnya disebut Asasel, disebut juga kambing hitam. Istilah kambing hitam berasal dari upacara ini. Dan kambing ini dibawa ke depan imam besar. Pada kedua tanduknya dililiti pita merah kirmisi, merah kotor. Kemudian imam besar menumpangkan kedua tangannya ke atas kepala kambing hitam Asasel, sambil mengakui setiap dosa yang ada pada bangsa Israel satu demi satu. Ini pengakuan dosa di hadapan Adonai Elohim Israel. Namun bukannya disembelih, sebaliknya kambing Asasel ini dibawa ke tebing di padang gurun untuk didorong ke jurang. Para imam yang mengikutinya melihat kambing hitam itu mati terkapar di dasar jurang. Mereka tetap mendekat untuk melihat pita yang dililitkan pada tanduknya. Ternyata pita yang berwarna merah kirmisi itu warnanya telah berubah menjadi putih seperti salju. Ini menyatakan bahwa dosa-dosa Israel sudah diampuni oleh Tuhan. Dengan latar belakang perubahan warna pita pada upacara Hari Raya Yom Kippur inilah Nabi Yesaya menulis, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Yesaya 1 ayat 18. Berdasarkan nubuat Nabi Yesaya ini, Rasul Yohanan menulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 7, "Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan darah Yeshua, anaknya itu, akan menyucikan kita dari segala dosa." 1 Yohanes 1 ayat 7. Perhatikan, kitab rasuli yang disebut Perjanjian Baru pun didasarkan kepada Torah. Luar biasa dahsyat pengajaran pengampunan Adonai di dalam Torah. Bagaimana langkah-langkah pengakuan dosa di dalam Torah? Ada seorang rabi namanya Rambam, singkatan namanya Rambam, disebut juga Maimonides, di abad 12, mengajukan beberapa langkah pengakuan dosa. Pertama, ia harus menyadari bahwa tindakan yang sudah dilakukan itu dosa. Kedua, ia harus merasa menyesal karena perbuatan itu. Ketiga, ia harus berhenti dari perbuatan dosa itu jika ia ditempatkan pada situasi yang sama. Keempat,
Ia harus membayar ganti rugi jika dimungkinkan. Dan kelima, ia harus mengakui dosanya. Pendosa dapat menunjukkan kesungguhan pertobatannya ketika ia diberi kesempatan untuk mengulangi pelanggarannya dan ia menolak melakukannya lagi. Bukan karena kelemahan dan ketakutan, tetapi karena pertobatan yang sungguh, yaitu tesufah, berbalik dari gaya hidup yang lama. Contoh, kalau seorang sudah melakukan hubungan seksual terlarang, dan pada satu saat mereka berkesempatan berada berdua saja, namun tidak mengulangi hubungan terlarang itu, maka ini menunjukkan pertobatan yang benar. Ia menunjukkan bahwa ia lebih kuat dari dorongan kedagingannya. Bagaimana hubungan Yesua dengan Yom Kippur? Rasul Rabi Shaul Paulus menulis, Mesias Yesua telah ditentukan Tuhan menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Roma 3 ayat 25. Kata jalan pendamaian merupakan padanan kaparah dalam bahasa Ibrani yang mempunyai akar kata yang sama dengan Kippur. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesua sendiri menggenapi nubuat dalam Yom Kippur, hari pendamaian, baik dalam kiasan sebagai korban binatang yang dipersembahkan, tetapi juga sebagai imam besar yang membawa persembahan itu pada hari pendamaian Yom Kippur. Jadi perhatikan, ini penting. Kematian Yesus disalib dapat dijelaskan bukan hanya dengan hari raya Pesak, tetapi juga dengan hari raya Yom Kippur. Kebenaran ini belum banyak dikenali oleh umat Kristen bangsa-bangsa yang belum belajar makna 7 hari raya Alkitabiah. Wah, sebuah pencerahan luar biasa pengajaran penebusan dalam Torah Adonai Elohim. Tetapi bagaimana Yesua menggenapi hari raya pendamaian Yom Kippur sebagai imam besar, sedangkan ia bukan keturunan Harun? Yesua menggenapi Yom Kippur sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek yang lebih tua dari imamat Aharon. Ibrani 9 ayat 11 dan 12. Mesias telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Imam besar Aharon membawa darah binatang, sedangkan imam besar menurut Melkisedek yang dijalankan Yeshua HaMashiach membawa darahnya sendiri. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam imamat Aharon. Secara rohani, Yeshua melakukan imamatnya di surga, di hadapan Bapanya, dan bukan di bumi. Sekarang, bagaimana Yesua menggenapi nubuat 2 ekor kambing hitam dalam Yom Kippur? Di dalam imamat 16 tertulis bahwa 2 kambing jantan yang dipersembahkan itu diundi 1 kali saja. Ini berarti bahwa kedua kambing itu diperlakukan sebagai 1 korban persembahan. Hal ini tidak lain menunjukkan bahwa kedua fungsi persembahan itu disatukan dan dijalankan oleh Yeshua HaMashiach. Pertama, Yeshua menjalankan fungsi dari kambing hatat, dosa, dengan mati tersembelih di atas kayu salib ketika di kayu salib karena kita. Kedua, Yeshua juga menjalankan fungsi kambing hitam Azazel yang menanggung semua dosa-dosa kita di atas kepalanya. Dosa saudara dan saya serta umat manusia yang dilambangkan dengan merah kirmisi dihapus menjadi putih seperti salju. Dahsyat bukan? Menurut kitab Talmud yang memuat tulisan para rabi Israel, tanda mujizat perubahan warna pita di atas kepala Azazel tersebut berhenti sekitar 40 tahun sebelum bait suci kedua dihancurkan, Yoma 39b. Bait suci kedua dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Roma pada tahun 70. Bila dikurangi 40 tahun, maka sekitar tahun 30 Masehi, mujizat itu berhenti. Bukan hal yang kebetulan. Tanda itu tidak terjadi lagi setelah Yeshua, Sang Mesias, mati disalib untuk menghapus dosa umat manusia secara pribadi di hadapan Bapa. Namun ini bukan menunjukkan bahwa bait suci sudah tidak diperlukan lagi. Ini hanya menunjukkan bahwa ketika bait suci hancur, manusia tetap dapat diperdamaikan dengan Adonai, Bapa Surgawi, melalui pengorbanan sadik orang benar Yeshua HaMashiach.
Apakah saat ini orang percaya merayakan Yom Kippur dengan menyembelih binatang? Jawabnya tidak. Mengapa? Karena tidak ada bait suci. Torah mensyaratkan korban binatang hanya dapat disembelih di gerbang bait suci, sehingga tanpa bait suci di Yerusalem sekalipun tidak ada korban binatang lagi. Kalau tanpa korban binatang, bagaimana melakukan Yom Kippur? Sesudah bait suci hancur, Rabbi Yohanan ben Zakkai merumuskan bahwa tanpa bait suci sekalipun orang Israel dapat melakukan Yom Kippur, hari pendamaian, dengan 3T dalam bahasa Ibrani, yaitu tefilah, berdoa, tesufah, pertobatan, dan sedekah, membuat kebaikan kepada sesama. Ini pun dapat dilakukan oleh orang percaya bangsa-bangsa. Kita harus ingat bahwa Yom Kippur ini merujuk kepada Yesua HaMashiach. Bagaimana manfaat Yom Kippur bagi orang percaya dalam Yesua? Tak ada perintah Tuhan yang tak bermanfaat. Kita lihat bahwa Rasul Paulus tetap melakukan Yom Kippur yang disebutnya sebagai waktu puasa. Kisah 27 ayat 9. Gereja Kehilat Mesianik Indonesia menghargai Yom Kippur sebagai ketetapan Alkitabiah agar umat Tuhan merendahkan diri dengan berpuasa dan berdoa, serta mengaku dosa, baik secara pribadi maupun secara korporat dalam ibadah jemaat. Yom Kippur bermanfaat bagi orang percaya termasuk Kristen bangsa-bangsa dalam dua hal. Pertama, pengakuan dosa yang dilakukan setiap tahun berfungsi sebagai general check-up rohani, pribadi, agar umat tidak terlena dengan dosa, datang ke gereja namun terkondisi hidup dalam dosa. Kedua, Yom Kippur merupakan rehearsal tahunan untuk menghadapi tahta penghakiman saat Mesias datang sebagai Raja yang menghakimi. Yom Kippur tahunan dapat disejajarkan dengan tryout untuk menghadapi ujian penghakiman akhir. Ini membantu mempersiapkan diri tiap tahun, daripada tanpa persiapan tiba-tiba kita harus menghadapi pengadilan terakhir dari Tuhan. Setiap tahun kita diberi tryout untuk mempersiapkan diri. Dengan pemahaman ini, perintah melakukan Yom Kippur, hari pendamaian, adalah tanda kasih Tuhan kepada umatnya. Jika hari raya Sangkakala, Yom Teruah, menekankan pertobatan, berbalik untuk mengikuti kehendak Tuhan, maka hari raya pendamaian, Yom Kippur, menekankan persekutuan dan pendamaian kembali dengan Tuhan. Karena Yesua telah mempersembahkan korban sekali untuk selamanya, maka orang percaya hanya melakukan pengakuan dosa kepada Bapa Surgawi melalui Imam Besar Yesua HaMashiach. Sama seperti Imam Besar di Bait Suci mengakui dosa-dosa Israel satu persatu, kita juga mengakui dosa kita satu persatu. Setiap dosa yang diakui dipaku di kayu salib dan dihapuskan oleh darah Yesua. Sebaliknya, dosa yang belum diakui tetap melekat pada diri pendosa yang bersangkutan. Karena itu, pengakuan dosa sangatlah penting agar dosa kita dihapus dan hidup kita disucikan oleh pengorbanan orang benar, Yesua HaMashiach. Ada yang bertanya, apakah Tuhan masih akan mengampuni dosaku? Firman Tuhan jelas berkata, jika kita mengaku segala dosa kita, Tuhan yang setia akan mengampuni dosa kita. Tidak ada keraguan. Tuhan mau mengampuni Anda. Datang kepada Yesus dan buka hati saudara kepadanya. Lalu berdoa, akui dosa, pelanggaran saudara kepada Bapa Surgawi dalam nama Yesua. Maka sesuai firman Tuhan, di hadapan Bapa Surgawi, darah Yesua HaMashiach menghapus segala dosa saudara. Kemudian hiduplah sesuai dengan pengakuan iman saudara. Tinggalkan hidup lama untuk menjalani hidup yang baru. Pengampunan dosa memulihkan hubungan dan mendamaikan kita dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan tidak terlepas dari berdamai dengan sesama. Hendaklah kamu saling mengampuni seperti Bapa dalam Mesias mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Puasa Yom Kippur dimulai dari hari Minggu 24 September 2023 jam 18 sampai dengan Senin jam 19 selama 25 jam. Gereja Kehilat Mesianik Indonesia akan menyelenggarakan ibadah Yom Kippur secara hybrid dari Kehilat Bethel Bintaro pada hari Minggu 24 September 2023 jam 19 waktu Indonesia Barat.
dan akan disiarkan secara live streaming di YouTube channel Kehilat Mesianik. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Dear Lord Forgive, Oh Tuhan ampuni, oleh Mahalia Jackson. Jika kulukai hati kawanku, jika olehku jiwa terberai, jika kuikuti kemauanku, ampuniku Tuhan. Ampuni dosa yang kuakui, ampuni dosa yang tak kusadari. Bimbing dan jagai daku oleh kasih-Mu. Ampuniku Tuhan. Mari kita saling mengaku dosa kita dan saling mendoakan supaya kita sembuh. Amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Bapak Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Songkal, kiranya kita mendapatkan puasa yang mudah. Shalom, shalom. If I have wounded any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my own willful way, dear Lord, forgive the sins I now confess in Thee. Forgive the secret sin I cannot see. Oh God, me, love me, and my keeper be. Dear Lord, forgive. If I have uttered idle words of vain, if I have turned aside from want or pain, if I offended others through the strain